Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hidroponik. Saat ini hidroponik sangat banyak digemari oleh masyarakat, terlebih masyarakat perkotaan. Karena dengan lahan terbatas sekalipun kita bisa menanam secara hidroponik. Contohnya seperti ini, dengan lahan terbatas saya membuat instalasi hidroponik di atap rumah. Ingin tahu lebih lengkapnya? Mungkin ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Saksikan sampai selesai. Jadi seperti ini instalasi hidroponik di atap rumah. Sebelum saya review lebih dalam, kita lihat dulu penampakan sekitarnya. Baik, yang pertama, posisi ini kalau seandainya di atap rumah ada dak seperti ini, dak ini yang menyatu dengan atap, ini terhitung di dak lantai 3, di bawahnya lantai 2, dan di bawahnya lagi lantai dasar. Dan juga untuk talangnya ini, talang menggunakan cor-coran. Baik, yang pertama, ini kita buat tiang untuk penyangga instalasi. Ini kenapa saya menggunakan paranet, nanti saya jelaskan di dalam ketika menjelaskan tentang plastik UV. Ini kita buat double untuk rangka ininya biar lebih kuat dan berikan pegangan seperti ini. Tadinya saya mau tambah yang ke arah sini, tapi karena saya lihat begini aja udah cukup, sudah tidak saya tambah lagi. Dan untuk ini sebenarnya awalnya saya buat sama sekali tidak menyentuh pada asbes dan karpus, tapi ternyata setelah saya pasang instalasi pipa ini menyentuh. Nanti rencana saya akan ganjel lagi, berikan tambahan di sini biar dia posisi lebih naik, biar jangan sampai memberikan beban pada atap. Ini untuk penampakan dari dalam. Jadi kita buat tiang 2 untuk penyangga dari kotak ini. Ini kotak yang nanti akan kita jadikan untuk penempatan instalasi pipa. Ini kita buat 2 tiang biar dia tidak geser kanan ke kiri. Usahakan intinya biar tiang ini berdiri tegak, kokoh, tahan goncangan angin. Seperti ini kotak siku dari ujung sana sampai dengan ke sana, sampai dengan sana, sampai dengan sini. Ini saya buat double juga. Kalau ini dari sana panjang 160, panjang sana ke sana 5,6 meter. Dan untuk yang ini sama yang ini harus dibuat double, jadi biar kuat, jadi bolak-balik dia seperti ini. Dua rangkaian dijadikan satu, saling menutup. Dan untuk bawahnya, karena ini posisi terlalu dalam, jadi saya buat tinjakan yang mana sebelah sisi sini dia sejajar dengan posisi kerangka asbes biar bebannya tidak
berat biar tidak menghancurkan asbes. Terus yang untuk di situ saya tumpangkan di sini. Kalau seandainya tidak ada ini, kita bisa membuat tiang penyangga untuk papan itu, untuk posisi kita injakan seperti di sana. Lalu untuk di tengah-tengah sini saya kasih tiang buat penahan beban tengah, karena takutnya ada sedikit lengkungan. Tadinya saya mau buat 3, di sebelah sana 1 dan di sebelah sisi sini 1, tapi dengan 1 saja sudah cukup, saya tidak membuat lagi. Untuk posisi di sebelah sisi kanan, sebelah sana itu sudah mulai kena, nanti akan saya ganjal di sebelah sananya, karena saya sebenarnya tidak ingin memberikan beban kepada atap karpus, jadi biar dia melayang mengambang di atas paling tidak 5 cm. Dan untuk di sininya saya berikan penyangga, karena ada beban peralon ini dia melengkung, jadi saya tambah tiang biar posisinya dia sejajar. Dan ini saya buat kerangka untuk penyangga pipa. Saya buat 1, 2, 3, 4 untuk penyangga peralon, karena kalau tidak memakai ini dia akan jadi cekung, karena posisi peralonnya panjang, kurang lebih 5,5 meter dengan lubang tanam 33. Saya buat jarak antar lubang 16 cm. Lalu untuk ininya saya buat kerangka ini dengan menggunakan holo baja ringan, holo biasa yang aluminium. Kalau tidak salah ketebalan 3 mili atau 5 mili, saya lupa, dengan ukuran 4x2. Ini saya buat siku penyangga, tujuannya biar dia lebih kuat goncangan, jadi untuk penggeseran ke kanan ke kiri juga kuat. Dan ini saya buat siku biar tidak bisa digeser ke kanan ke kiri juga, jadi antisipasi kalau angin besar dia akan kuat. Untuk kerangka plastiknya itu saya buat jarak kurang lebih 1 meter, dengan tujuan biar lebih dekat, karena kalau jaraknya terlalu jauh takutnya terpaan angin yang terlalu kencang, dia akan memberikan pengaruh yang kurang baik. Jadi kalau kerangkanya dengan jarak dekat-dekat, karena kan posisi ini di lantai atas bukan di dasar, mungkin kalau di bawah dengan jarak yang lebih luas itu nggak apa-apa. Lalu untuk ininya saya menggunakan plastik UV semuanya keliling, ukuran 200 mikron, densitas 14%. Dan yang tadi kenapa saya menggunakan paranet yang di situ, karena waktu saya percobaan sebelum ada tanaman, angin terlalu kencang, jadi besaran angin yang masuk itu terlalu besar sehingga mengkoyak di dalam sini, dia berputar-putar di sini, yang kalau dibiarkan bisa membuat atap dan lainnya ini mungkin agak berubah, takutnya membuat ini rubuh. Makanya saya tambah paranet untuk meredam angin, paling tidak mengurangi, tapi angin tetap masuk. Dan satu lagi tips saya setelah ini berjalan, ternyata plastik ini memberikan dampak panas terhadap tanaman, yang itu efeknya
pertumbuhannya agak sedikit kurang bagus. Dia daunnya agak melengkung dan tidak terlalu lebar. Saran saya menggunakan insect net semuanya. Ini nanti rencana akan saya ganti dengan insect net. Tujuannya biar sirkulasi udara di dalam sini baik, kan apalagi kondisi di siang hari yang terik ini sangat panas, bahkan sampai membuat tanaman ini ada sebagian yang layu karena panas dan sirkulasi udaranya kurang maksimal. Jadi saran saya ini menggunakan insect. Sebelahnya juga karena posisi di atas, matahari full dari pagi sampai sore, biar lebih bagus sirkulasi udaranya. Untuk pipanya sendiri yang saya gunakan pipa 3 in, dan untuk pipa pembuangannya saya menggunakan pipa 2 in. Ini penampakan sekilas ya instalasi di atap rumah. Kita buat yang penyangga untuk segi 4 ini, kita buat segi 4 dulu untuk penyangga dari instalasi pipa ini. Kita buat penyangga di sini untuk, dan di ujung juga sama seperti itu. Di sisi ujungnya seperti ini, kita taruh di sini penyangganya dengan jarak seperti ini. Ini pipa pembuangan menuju instalasi tandon, kembali air ke tandon. Jadi untuk bagian dalam kira-kira seperti itu. Ini penampakannya. Ini pipa suplai air nutrisi dari tandon. Oh ya, untuk ketinggian ini saya berikan jarak kira-kira 20 cm dari kepala. Untuk ini bisa disesuaikan seperti itu. Ini kita buat angka ini sangat penting biar tidak ada pergerakan ke kiri ke kanan. Dan ini juga ini di sebelah tadi awalnya tidak ada tembok, jadi makanya saya tidak berani memberikan ketinggian terlalu tinggi. Tapi ternyata ini ada tembok, tapi nggak apa-apa, karena kalau terlalu tinggi juga takutnya kurang baik, karena semakin tinggi kan angin semakin kencang. Ini untuk bagian bawahnya kira-kira bisa dipahami bagi teman-teman semua yang mungkin ingin membuat di atas atap untuk memanfaatkan lahan terbatas. Untuk di sisi sini saya buat penyangga, dan ini saya buat pegangan lagi untuk kuncian biar ini tidak dapat goyang, karena waktu tidak memakai ini masih ada goyangan, takutnya dia berpengaruh. Dan ini saya buat kuncian di sini. Satu lagi, maaf lupa, ini di sini saya buat kuncian juga ke tembok. Tujuannya biar dia tidak bisa bergerak. Siku yang persegi ini untuk kuncian ini. Jangan lupa ini di double, saya baut di sini. Ini bagian depannya penyangganya. Untuk di bagian sininya ini saya kunci dengan ada besi di sini. Besi ini kebetulan besi untuk rak semai.
instalasi saya yang pertama. Ini saya kunci di sini tujuannya biar nggak bergerak, dia besi untuk penyangga pipanya tidak bergerak. Kalau seandainya nggak ada besi ini, kita bisa membuatnya dengan di sini, dibuat di sini, kita kunci, ataupun juga bisa di sini. Yang penting posisi besi ini ada pegangan kuncian. Dan ini tandon. Kalau seandainya di sini tidak ada ruang untuk menempatkan tandon, bisa ditaruh di bagian dak depan tadi. Tapi kalau bisa jangan terlalu berat bebannya, takutnya nggak kuat untuk penyangga di depan. Dan untuk jalan masuknya sendiri lewat sini. Ini tempat untuk mencuci dan menjemur sebetulnya, karena pada waktu itu tidak digunakan, saya manfaatkan untuk membuat hidroponik. Ini yang pertama. Lalu yang kedua seperti ini. Dan itu adalah gudang untuk menyimpan barang perkakas. Kira-kira tampaknya seperti ini. Ini bagian atas, persis di pinggir sisi sebelah kiri dari atap. Sebetulnya di sini juga bisa kalau mau dibuat, tapi masih saya pertimbangkan. Kira-kira seperti itu instalasi hidroponik di atap rumah, memanfaatkan lahan sempit agar bisa bertanam hidroponik. Siapapun yang mempunyai lahan sempit, kita bisa manfaatkan untuk berhidroponik. Salam hijau, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga video ini juga bisa memberi manfaat dan menginspirasi teman-teman yang lain yang untuk membuat instalasi hidroponik dengan keterbatasan lahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.